Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah berada di Jakarta. Kita menempuh perjalanan 9 jam 50 menit dari kota Mekah, Jeddah ke Jakarta ya. Saya pengen cerita teman-teman sekalian, kenapa sih Mas Didi memilih umroh ya setahun sekali minimal, dan juga apa sih sebenarnya hikmah dari umroh tersebut, dan spiritual apa yang harus kita lakukan untuk pembisnis online. Nah, saran saya teman-teman sekalian, coba tonton aja video ini. Saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari spiritual ini. Penting sekali bagi teman-teman sekalian pembisnis online, terutama yang beragama muslim ya. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, Alhamdulillah saya 12 hari ya sudah menempuh perjalanan ya, mulai dari Jogja, Jakarta, Jakarta, Jeddah, kita turun di Madinah, kemudian kita lanjut ke kota Mekah, kita melakukan umroh, saya bawa anak-anak, bawa istri, dan bagi saya ini adalah amalan saya teman-teman sekalian, setahun saya minimal 1 kali atau 2 kali lah ya, ini minimal ya teman-teman ya. Saya pernah juga setahun sampai 3 kali ya. Kenapa sih Mas Didi melakukan itu? Nah, saya pengen cerita teman-teman sekalian, ada beberapa yang teman-teman tuh harus punya beberapa amalan, baik itu amalan namanya adalah marketing langit, dan kita juga ada marketing dunia gitu ya. Nah, ini penting, ada marketing dunia, ada marketing langit ya. Nah, kalau marketing dunia ya kita bikin promosi, kita bikin konten seperti ini ya, teman-teman bangun medsos ya, bikin konten rutin di website, bikin konten rutin di media sosial, iklan di Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, Google Ads, itu namanya marketing dunia ya. Marketing langit itu seperti apa? Yang pertama adalah saya memilih umroh teman-teman sekalian. Umroh itu kalau beberapa teman-teman saya yang sudah duluan ya, yang omsetnya sudah mungkin sudah puluhan ratusan miliar kali ya setiap bulan gitu kan. Nah, saya pernah nanya amalan dia apa gitu. Amalan dia adalah dia setahun tuh 2 kali umroh teman-teman sekalian. Dia bulan Januari umroh ya, di awal Januari dia umroh. Dia minta sama Allah agar perjalanan dia selama 1 tahun ini ya, perjalanannya lancar-lancar saja, dipermudah, dan ada keberuntungan-keberuntungan hidup dari doa yang dia sampaikan gitu kan. Nah, nanti di bulan Desember dia umroh lagi teman-teman sekalian, sebagai rasa syukur dia ya, munajat dia karena sudah diberikan kebaikan-kebaikan selama 1 tahun terakhir ini. Nah, itu yang saya dapatkan ilmu dari salah satu teman saya memiliki omset sampai ratusan miliar gitu kan. Nah, ini kita cerita ya, efek samping dari umroh ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kita umroh ini adalah niatnya karena Allah. Saya pengen garis bawain dulu ke sini ya. Ya, kita niat berumroh itu adalah karena Allah, tapi nanti efek sampingnya teman-teman sekalian itu banyak sekali ya. Mulai dari bisnis kita semakin bertumbuh, hubungan suami istri kita semakin baik, ya, ayah sama anak juga semakin baik, ya ibu semakin dengan anak juga semakin baik, anak-anak bertumbuh juga semakin baik. Banyak ilmu yang kita dapatkan selama kita umroh ya, wasilah-wasilah yang kita dapatkan juga banyak, hikmah-hikmah yang kita dapatkan juga banyak. Itu ya, saya memilih umroh ini sebagai marketing langit saya teman-teman. Tapi teman-teman coba deh ya, lakukan ini ya, untuk teman-teman yang beragama muslim. Coba ya, nanti ada aja keajaiban-keajaiban, terutama yang masih muda ya, karena kita butuh keajaiban pada saat kita muda, karena umroh ini adalah ibadah ya untuk orang-orang yang masih muda, karena emang fisik ya teman-teman ya. Kita tawaf ya, sa'i, tahalul ya, itu tawaf aja butuh energi yang cukup banyak, apalagi dari hotel perjalanan ke Masjidil Haram itu butuh perjuangan juga gitu kan. Oke, yang pertama umroh. Yang kedua ya, ini amalan yang sering saya lakukan. Saya alhamdulillah 1 tahun terakhir ini saya punya amalan, sehari saya harus minimal ketemu 2 orang baru ya. 2 orang baru ini seperti apa? Contohnya misalnya dia ngajak ngopi, ya sudah saya ngopi dengan dia. 2 orang baru ini adalah ya, mungkin bisa saya datang ke rumahnya, atau kita ketemu ngopi, atau dia datang ke rumah saya ya. Itu amalan yang saya lakukan alhamdulillah. Ini ajaran dari salah satu guru saya, harus ketemu dengan orang baru. Kenapa? Karena kita butuh ya circle yang berbeda teman-teman ya. Jangan circle-nya itu saja, kita harus mencari circle yang betul-betul ya memberikan manfaat untuk kita. Makanya saya ketika ditanya, Mas Didi nongkrong yuk, ada teman saya nih, saya senang seperti itu. Jadi saya ketemu teman baru. Makanya kalau ada workshop, niat saya itu rata-rata bukan ilmu teman-teman sekalian. Saya ikut workshop itu niat saya adalah saya bisa ketemu orang baru, saya ketemu ngobrol dengan orang baru. Saya datang ke Medan itu salah satunya, saya pengen ketemu dengan orang baru. Saya datang ke Jakarta ngobrol ya dengan orang-orang baru. Ya bahkan saya
memutuskan untuk ke Bandung, memutuskan untuk ke Jakarta, memutuskan untuk ke berbagai kota, itu rata-rata ya bukan kerjaan saja, tapi rata-rata adalah karena emang ada pengen ketemu orang baru. Nah ini ya teman-teman ya, coba deh teman-teman ketemu orang baru ya, hari ini besok ketemu lagi orang baru, nanti ngobrol lagi orang baru ya, bu nggak usah ngomongin tentang project, nggak usah, ngobrol saja, membangun jalinan ya dalam bentuk ya persahabatan, dalam bentuk teman bisnis, dalam bentuk ngobrol nongkrong, tapi yang sehat. Ingat ya teman-teman ya, yang sehat, bukan nongkrong ya jelas ada ya, banyak juga sebenarnya ya, kayak kita misalnya datang tongkrongan ya, tongkrongannya ya isinya kosong semua, ada ya sampai tengah malam sampai subuh ya, nggak ngalur ngidul, nggak jelas pembahasannya. Saran saya jangan yang begitu. Kalau itu cukup sekali, 2 kali cukup. Kita cari orang-orang baru. Itu yang teman-teman yang kedua ya. Saya amalkan ini, alhamdulillah sudah setahun ini ya, ketemu orang baru. Nggak harus ketemu, dalam bentuk Zoom juga boleh. Ya misalnya Mas Didik, gimana kalau kita ngobrol dalam bentuk Zoom? Boleh. Ngobrol dalam bentuk Zoom itu lebih baik. Jadi teman-teman tidak perlu keluar dari rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman coba ya belajar untuk ngobrol ya santai, deep talk dengan pasangan kita. Ya, deep talk dengan pasangan. Teman-teman yang istri coba ngobrol sama suaminya deep talk. Teman-teman yang suami coba deep talk dengan istrinya. Ngobrol ya sehari mungkin sejam atau setengah jam. Biasanya kalau saya tuh ngajak makan siang di luar atau ngajak makan malam di luar, berduaan kita ngobrol secara deep talk, dan itu energinya sangat bagus untuk bisnis teman-teman sekalian. Energi langitnya bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, kalau emang punya masalah dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Datang ke rumahnya, ngobrol, telepon. Kalau bisa telepon. Saya zaman orang tua saya masih ada, telepon tiap hari. Ya karena saya manja sekali sama ibu saya. Ngobrol, telepon, ya kita telepon, kita ngobrol. Ya itu juga bagian dari strategi marketing langit teman-teman sekalian. Makanya hubungan yang bermasalah dengan orang tua, biasanya bisnisnya akan bermasalah. Kalau hubungannya saja dengan orang tua bermasalah, akan hancur segala-segalanya. Dan beberapa guru-guru saya bilang, kalau kita maksiat yang lain mungkin akan dibalas di akhirat. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang tua kita durhaka dengan orang tua kita, itu dibalasnya langsung di dunia teman-teman. Maka hati-hati. Ya, maka kadang ada beberapa murid-murid saya datang gitu kan, dia nanya, Mas Didi kenapa bisnis saya turun? Kenapa omset saya turun? Kadang ya, saya ngajak ngobrol bukan hanya strategi ya Facebook Ads, CGS, TikTok Ads, SEO, Google Ads gitu kan. Itunya sudah aman semua. Saya kadang nanya begini, Mas, boleh nanya nggak hubungan sama orang tuanya bagaimana? Apakah ada masalah? Ya coba telepon, ya coba ngobrol, minta maaf, minta doa, minta restu. Atau kalau bisa datang ke rumahnya, ya mungkin salam, ya kita minta ridho sama beliau. Karena mereka ini ya segala bentuk keajaiban, kelancaran itu ada dari ridho orang tua. Hati-hati teman-teman sekalian. Makanya saya takut banget kalau sama orang tua ya, ikuti aja apa maunya. Kadang cara saya biar supaya orang tua ridho adalah belikan apa yang dia inginkan sebelum dia menyebutkannya teman-teman sekalian. Misalnya ini, orang tua kita bilang, kayaknya asik ya ada kulkas di rumah. Itu tanda-tanda teman-teman harus beli tuh kulkas. Jangan tanya, Mama mau kulkas di rumah? Jangan. Masya Allah ya kalau bisa umroh ya Allah. Nah, seandainya ibu kita sampai ngomong seperti itu, aduh harusnya merinding teman-teman kalau ngomong begitu. Karena saya sampai ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, saya belum bisa mengumrohkan teman-teman. Terus terang, ya saya sedih sekali aslinya. Makanya kalau udah ngomongin orang tua, saya paling baper gitu kan. Makanya kalau nanti teman-teman paksa, itu lebih baik. Seandainya ini orang tua pingin kulkas, paksa beli sebagaimana mereka memaksakan dirinya membesarkan kita. Sebagaimana mereka dulu memaksakan kita waktu kita masih kecil minta mainan, mereka memaksakan teman-teman. Jangan dikira uang mereka ada, mereka maksa. Kita juga sama. Makanya ya saya dulu mungkin saya pelajaran buat saya juga. Makanya kenapa waktu bapak saya sebelum meninggal dia nulis itu, bapak saya Muhammad ya Muhammad umroh sampai napas terakhir ya. Ya saya tidak mampu mengumrohkan kedua orang tua saya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita setiap kali umroh saya mengumrohkan bapak saya, mengumrohkan ibu saya. Jadi alhamdulillah mungkin ini adalah bagian dari hikmah. Jadi itu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu dari sini. Saya pengen menyampaikan ini karena teman-teman jangan sekedar marketing dunia saja, tapi kita butuh marketing akhirat yang agar marketing dunia kita bisa berjalan dengan baik semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman bertanya. Silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.